Youth, Shalom, selamat sore. Kita balik lagi di ibadah online kita, Youth. Teman-teman yuk, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak Youth-Mu Tuhan. Di masa-masa karantina Tuhan, di masa-masa PSBB ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu menemani hidup kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Yuk teman-teman, yuk angkat tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kau besertaku. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber
Shalom Yud, perkenalkan nama gue Hengki. Di sini gue mau membagikan kesaksian gue terkait dengan pekerjaan yang gue terima saat ini. Jadi gue itu lulus tahun 2017 di salah satu kampus di Bogor yang bernama AK. Waktu itu tuh gue mengambil jurusan Akademi Kimia Analisis Bogor. Di awal gue masuk ke kampus ini gue punya harapan besar, di mana waktu itu gue pengen sekali bekerja di pertambangan ataupun di lepas pantai, karena kita tahu bahwa bila kita bekerja di tempat tersebut, kita pasti akan mendapatkan income yang besar untuk pekerjaan tersebut. Tapi kita tahu bahwa rancangan kita belum tentu sama dengan rancangan Tuhan, karena Tuhan itu punya rancangan yang lebih baik dari kita. Jadi gue percaya Tuhan itu selalu membimbing rancangannya, membimbing kita kepada rancangannya. Di tahun 2016, gue tuh menghadapi musibah besar dalam hidup gue, di mana waktu itu nyokap gue dipanggil Tuhan karena sakit. Itu membuat gue sangat shock dan kaget ya, dan menyesal. Kenapa? Karena gue yakin gue tuh masih belum memberikan yang terbaik untuk orang tua gue, tetapi udah dipanggil Tuhan. Dengan itu gue tuh berpikir kembali nih, apakah gue yakin untuk tetap mengambil keputusan bekerja di pertambangan ataupun di lepas pantai, karena kita tahu kalau kita bekerja di tempat tersebut kita pasti akan keluar kota dan pulang pergi yang lama, sekitar 6 bulan ataupun setahun sekali baru kita pergi. Notabene gue harus meninggalkan bokap gue berarti. Jadi untuk hal tersebut gue untuk memupuskan harapan gue untuk melakukan bekerja di pertambangan ataupun di lepas pantai. Sekitar tahun 2017 gue lulus kuliah, dimana pada waktu itu gue mengambil keputusan setelah gue lulus, gue tidak ingin bekerja dulu, gue ingin melakukan beristirahat sebentar setelah gue lulus kuliah. Setelah beberapa bulan gue beristirahat, gue kembali mencari pekerjaan, dimana waktu itu gue memiliki satu keinginan pekerjaan gue, yaitu gue tidak ingin pekerjaan gue shift, dan gue pengen pekerjaan gue itu bisa pulang pergi. Itu yang menjadi pegangan gue untuk mencari pekerjaan. Beberapa kesempatan datang dari perusahaan-perusahaan untuk menawarkan gue pekerjaan, tapi gue menolak karena itu tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Jadi gue menolak kesempatan tersebut. Hingga pada bulan ke-7, gue itu mengeluh dan khawatir karena gue udah bulan ke-7 kok, tapi gue belum mendapatkan pekerjaan. Jadi gue waktu itu sangat mengeluh kepada Tuhan. Hingga suatu saat ketika gue berdoa, Tuhan tuh ngomong dalam hati gue, Hengki, kamu gak perlu khawatir, sebelum habis bulan 7 gue udah ngasih gue pekerjaan. Itu yang membuat gue tenang dan menjadi pedoman dalam hari-hari gue untuk mencari pekerjaan. Hingga pada suatu saat di bulan ke-7, di penghujung bulan ke-7, gue itu mendapat panggilan interview di salah satu perusahaan, dan puji Tuhannya di akhir bulan 7 gue dikasih pengumuman gue diterima. Itu yang membuat gue senang banget, karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi apa yang Tuhan bilang ke kita lewat jawaban doa kita, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Satu hal yang gue tanam, rencana kita belum tentu rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan sudah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi rencana kita bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah bisa gagal. Dimanapun teman-teman berada saat ini, yang sedang apapun aktivitasnya, mau gak sih kita sama-sama memikirkan rencana kita dan membawa rencana kita ke dalam doa. Di tangan gue sekarang saat ini gue lagi megang pokok-pokok berada teman-teman Yud. Kalau Tuhan sudah mau menjawab doa saya, maka Tuhan yang sama juga menjawab doa-doa teman-teman Yud kita. Kita akan membawa doa-doa syafaat dari teman-teman untuk kita doakan. Yuk teman-teman yang dimanapun teman-teman berada, kita angkat tangan kita mengadah kepada Tuhan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kita dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kami Bapa, di tempat ini maupun yang di rumah ataupun dimanapun teman-teman kami berada Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan ada atas kami Tuhan. Bapa, pertama-tama Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa kami Bapa untuk Indonesia Tuhan, serta perekonomiannya Tuhan. Kami percaya Bapa, mungkin saat ini kami sedang mengalami krisis Bapa, di mana ada wabah COVID-19 Bapak yang melanda Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapak, uluran tangan-Mu Bapak ada atas bangsa kami Bapak, sehingga Engkau akan memulihkan bangsa kami Bapak seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapak, kerohanian anak-anak-Mu Bapak yang di Cibinong maupun di cabang-cabang yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menuntun mereka Bapak
Kau akan memimpin mereka Bapa, sehingga mereka akan semakin hari Tuhan menjadi level up Tuhan dan bertumbuh dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman di kami Bapak yang sedang UTS ataupun sedang mengerjakan skripsi Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan Bapak, baik UTS ataupun skripsinya Tuhan, itu Engkau ada selalu atas mereka Tuhan. Engkau selalu memegang tangan mereka Bapak, sehingga mereka berhasil mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik untuk mereka Bapak, sehingga Bapak mereka akan menjadi berkat untuk sekeliling Bapak di tempat mereka bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan KKA, pementoringan serta visi misi di Youth GPPK Cibinong Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mencapai visi misi ini Bapak melalui pelayanan KKA dan pelayanan pementoringan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tuntunanmu akan selalu ada atas kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Kudus. Itulah doa syafaat kami yang kami panjatkan Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Bapak, kami belajar selalu Bapak terhadap Engkau Bapak dan menjadi pribadi yang lebih baik Bapak untuk semakin hari Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Oke. Jadi kami menyambut untuk teman-teman baru nih di Youth GPPK Cibinong yang mungkin baru menonton ya. Jadi selamat bergabung di Youth GPPK Cibinong, Youth GPPK Christ Nation. Jadi di minggu ini kita ada value pemuridan yang berbicara tentang fokus membantu kita menemukan waktunya Tuhan. Banyak orang yang pemuridannya berhenti di tengah jalan karena frustasi, mungkin tidak ada kemajuan dalam pemuridannya. Jadi fokus dalam pemuridan membantu kita untuk tetap setia melakukan pemuridan sampai benar-benar waktunya Tuhan itu datang. Bagaimanapun kondisi pemuridan saat ini, apakah sudah bertumbuh atau belum, kita harus tetap fokus kepada pemuridan sehingga suatu saat kita pasti yakin kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari pemuridan yang kita lakukan. Dan ayat perenungan kita hari ini yaitu Mazmur 34 ayat 5. Saya bacakan ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sekali lagi teman-teman, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Happy Sunday all, dan mari kita kembali menyembah Tuhan. Hanya dalam-Mu Tuhan kami temukan ketenangan. Hanya dalam-Mu Tuhan kami temukan damai kami Tuhan. Sebab Kau gembala yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang. Kami mau masuk Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar jadi pelita bagi setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu. Sebab Kau sertaku, dalam-Mu damai
Shalom teman-teman Youth GBP KCBN. Saya sangat percaya teman-teman Youth dimanapun berada, saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Kita sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya bersyukur buat tim Praise and Worship Youth yang luar biasa melayani sore hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Buat setiap pujian penyembahan yang sudah boleh kami naikkan ke hadirat Allah, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah online sore hari ini. Dan Engkau melawat menjamah setiap hati anak-anak youth CBN yang menyaksikan ibadah online ini Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan sore hari ini menjadi satu kekuatan dan memberkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik teman-teman youth, sore hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, teman-teman youth. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kininya. Ya, perikopnya di situ adalah batu yang hidup dan bangsa yang suci. Ya, Yesus Kristus batu penjuru. Sebab itu buanglah dari dirimu segala yang jahat, jangan lagi berdusta, dan jangan berpura-pura. Jangan iri hati dan jangan menghina orang lain. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis begini, kamu sudah merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia karena dianggap tidak berguna, tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Kalian seperti batu-batu yang hidup. Sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah korban rohani yang berkenan di hati Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sore hari ini teman-teman youth. Dan judul firman Tuhan saya beri sore hari yaitu menjadi batu yang hidup. Ya, menjadi batu yang hidup. Teman-teman youth, saya mau setiap kita sore hari ini menyimak akan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, mestinya teman-teman youth tahu, ya, di Youth GBP KCBN itu kita membuat permuritan. Apa itu permuritan? Dan bagaimana permuritan itu terjadi? Apa dampak dari permuritan itu? Ya, kita mengikuti teladan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Ketika saudara mau masuk dalam permuritan, tidak ada murid-murid Yesus yang bisa menjadi rasul kalau tidak menjadi murid. Amin. Saudara dan saya sebagai teman-teman youth, anak-anak youth GBP KCBN, jangan hanya mau menjadi pengikut. Pengikut itu cenderung menjadi ikut-ikutan dan mengikut kepada orang, merujuk kepada orang. Tapi ketika permuritan kita buat bentuk, saudara dan saya tujuannya untuk saudara bisa bertumbuh, berbuah, dan berdampak dalam pengenalan akan Kristus. Jadi dikatakan di sini, ada 3 hal yang saya mau bagikan sore hari ini buat teman-teman youth. Yang pertama di sini, esensinya, saya bagikan mulai dari esensinya. Kalian seperti batu-batu yang hidup. Sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Nah, bagi teman-teman youth yang sudah masuk dalam pementoringan dalam pemuritan, saudara dan saya sedang menggenapi apa yang disampaikan oleh Petrus dalam ayat yang kelima.
saudara dan saya seperti batu-batu yang hidup. Batu itu, ya, kalau batu alam itu, batu kali itu dipergunakan biasanya untuk menjadi pondasi dalam sebuah bangunan, teman-teman yuk. Ya, artinya batu yang hidup itu merujuk kepada Yesus. Kalau nanti teman-teman Yud baca di ayat yang ke-6 dan sampai selanjutnya, Yesus itu dilambangkan menjadi batu penjuru, batu sentuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dia memperoleh keselamatan, kemenangan, hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, Yesus itu yang digambarkan tadi menjadi batu sentuhan, batu penjuru, akan menjadi penghalang, akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu nasihat pada ayat yang kelima, kalian juga seperti batu-batu hidup. Karena teman-teman Yud yang sudah masuk dalam pementoringan adalah orang-orang yang sudah percayakan Yesus, orang-orang yang sudah dikatakan mengecap kebaikan Tuhan. Maka saudara mau terjun, mau memuridkan. Ketika saudara dengan tekun dan setia, konsistensi saudara dalam memuridkan anak-anak Yud yang lain, saudara tetap, walau ada tantangan, walau ada pergumulan teman-teman Yud. Mungkin ada pergumulan kakak-kakak rohaninya, para mentor yang bergumul akan mencari pekerjaan, yang menyelesaikan skripsi, bahkan yang mencari teman hidup. Tapi saya mau berkata sore hari ini, tetaplah dalam proses pementoringan. Ketika saudara ada dalam permuritan, saudara akan tetap kuat. Kenapa? Saudara dibangun di sana menjadi rumah rohani. Alkitab katakan tadi, saudara dan saya sedang menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani, bukan pembangunan fisik, gedung fisik, bukan. Yang hebatnya di ayat yang kelima itu dikatakan, ketika setiap para mentor di tengah-tengah Youth CBN melakukan permuritan menjadi batu-batu yang hidup, menjadi pondasi-pondasi untuk pertumbuhan rohani anak-anak Youth yang lain, saudara dikatakan itu adalah persembahan rohani saudara. Itu adalah satu bentuk persembahan rohani setiap para mentor kepada Allah, dan itu mengajarkan saudara sedang menjadi imam-imam. Artinya imam di sini bukan hanya kepada merujuk kepada kepala-kepala keluarga, tapi imam di sini merujuk kepada setiap anak-anak Youth yang sudah mementoringi, yang menjadi batu-batu hidup bagi pertumbuhan rohani anak-anak Youth yang lain. Saudara sedang menjadi imam-imam kudus di ayat yang kelima bagian B, yang khusus, yang hidup khusus untuk Allah, dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah korban rohani yang berkenan di hati Allah. Oleh karena itu, firman sore hari ini harusnya menguatkan setiap para mentor. Bagi para mentor CBN yang sudah mulai letih lesu, sudah mulai kehilangan semangat, sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, mungkin banyak kendala. Para murid-murid, para anak-anak muridnya, anak-anak mentornya yang mulai membalelo, yang tidak bisa dinasehatin. Saya berkata sore hari ini selaku youth pastor, tetap kerjakan bagianmu sebagai mentor. Tetap doakan mereka, tetap layani mereka, tetap nasihati mereka, tetap bangun hidup mereka di dalam Tuhan. Bagikan firman Tuhan. Ketika mereka tidak ada pergumulan, tidak ada uang sekolah, tidak ada ini, mari kita berdoa mencari solusinya bersama-sama. Saya sangat diberkatin. 1 minggu yang lalu saya men-share di media sosial saya ketika Youth CBN mengadakan kebaktian Padang, yaitu di daerah Citerep. Saya perhatikan satu demi satu. Wow, itu kenapa saya buat captionnya. Dari foto-foto yang sudah ada yang sudah selesai kuliah, ada yang sudah bekerja dengan baik, bahkan ada yang sudah menjadi polisi, menjadi brimob, menjadi seorang akpol, bahkan ada yang sudah menikah, bahkan ada yang sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu berkat dari permuritan. Permuritan itu mengajarkan untuk saudara tidak mengasihi diri sendiri, saudara tidak egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi hati-hati dalam proses pementoringan. Jangan sampai saudara dan saya belajar membangun kemuliaan badannya, merasa bangga karena anak-anak mentornya berhasil. No, bukan kekuatan para mentor yang melakukan, tetapi Roh Kudus yang mengerjakan, saudara yang melakukan dengan seperti seorang hamba. Ya. Jadi perhatikan para mentor,
Poin yang pertama, ketika engkau tidak berjerih lelah, engkau mau menjadi batu penjuru, batu hidup bagi anak-anak youth yang lain. Engkau membangun, engkau menjadi dasar pertumbuhan rohani mereka. Engkau sedang mempersiapkan persembahan rohanimu yang berkenan di hati Allah. Ya, persembahan rohani, buah-buah itu bukan hanya berbicara kesabaran, buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi dikatakan ketika saudara menjadi batu yang hidup untuk anak-anak youth yang lain, saudara sedang mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan. Saudara sedang membawa korban-korban rohani yang berkenan di hati Allah. Saudara sedang menjadi seorang imam-imam dalam pembangunan tubuh rohani di pelayanan youth GBPK CBN. Haleluya. Bagi teman-teman youth, nasihat selanjutnya bagian yang kedua dikatakan, sebab itu ayat yang pertama, sebab itu buanglah dari diri kamu segala yang jahat. Jangan lagi berdusta dan jangan berpura-pura. Jangan iri hati dan jangan menghina orang lain. Hari-hari ini masih banyak kita sebagai anak-anak generasi milenial, kita cenderung berbahasa itu kebablasan teman-teman youth. Bahasa gaul kita cenderung bisa melukai, menyinggung perasaan orang lain. Kita sedang bercanda tapi orang lain sudah tersinggung, ya. Nasihatnya di sini agar saudara bisa bertumbuh berbuah dalam proses pementoringan tadi, ya. Dari satu sisi para mentormu sedang mendoakanmu, para mentormu sedang menjadi batu yang hidup bagimu. Tapi dari sisi lain, dari sisi anak-anak youth yang lain, saudara menjadi anak-anak mentor, saudara juga mulai harus siap berubah. Buanglah dari dirimu segala yang jahat. Jangan lagi berdusta dan jangan berpura-pura. Jangan iri hati dan jangan menghina orang lain. Ini berbicara tentang segala keinginan daging, segala perbuatan dosa yang terkadang tanpa kita sadari kita sedang lakukan. Mungkin kita sedang sibuk bermain game. Kita sedang berusaha menjadi the gamer, tapi nyatanya kita melupakan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kita lupa membantu mama kita yang sering berjerih lelah untuk menyediakan uang sekolah kita, membantu penghidupan kita secara ekonomi. Saudara dan saya, ketika kita sudah mengenal Kristus, ketika kita sudah anak-anak menjadi anak-anak Tuhan, saudara harus meninggalkan segala bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan bukan hanya ada di pembunuhan, pemerkosaan, tetapi segala dusta, tipu daya, bibir dolak-dalik, itu bagian dari perbuatan yang tidak menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak kita masih suka berbohong? Seberapa banyak kita berkata, ya, tapi kita tidak lakukan. Satu kali Yesus berkata, membuat satu perumpamaan. Ya, ada yang berkata kepadanya, ketika orang tuanya menyuruh kepada kedua anak yang pertama disuruh begini, anakku, kamu harus begini kerjakan, kata papa mamanya kepada anak yang pertama. Anak yang pertama katakan, tidak, aku tidak mau. Aku mau mengerjakan sesuatu. Lantas karena anak yang pertama tidak mau, anak yang kedua, ya, papa mamanya berkata kepada anak yang kedua, anakku, tolongin dulu papa, kerjakan, bantu dulu papa, ambil dulu ini. Iya mam, iya pak. Tapi tunggu papanya. Barang yang disuruh diambil tidak dikerjakan oleh anak yang kedua yang menjawab ya. Tetapi anak yang menjawab tidak tadi, anak yang pertama, dia menyesal dalam hatinya atas perkataannya yang menyatakan tidak atas suruhan mama papanya. Dan dia mengerjakannya. Yesus berkata, manakah yang benar di antara mereka? Murid Yesus berkata, yang menyatakan tidak pertama tapi dia menyesal dan melakukan, itulah yang menyenangkan hati mama papanya. Terkadang juga kita sebagai anak-anak milenial banyak mengalami seperti ini dalam kehidupan sehari-hari teman-teman youth. Ketika kita asik bermain game, iya kan? Karena handphone tidak pernah lepas dari tangan youth, saya lihat hari-hari ini. Bangun pagi bukan Bible holic, tetapi cari handphone. Iya pastor, tapi kan cari handphone untuk Bible holic. Lah orang di Bible holic cuma 7 orang. Oke? Seberapa banyak kita karena asik main game. Ketika mama papa kita memanggil dan menyuruh melakukan sesuatu untuk menolong dia, kita berkata, yes mam, tapi kita tidak melakukan. Tunggu sampai makan siang, tidak kunjung datang, kata papa mamanya. Akhirnya yang datang marah.
Yang datang perkataan Papa, percuma kamu aktif di Youth CBN. Wow, saudara tidak menjadi batu yang hidup, tapi saudara menjadi batu sandungan. Oleh karena itu nasihat yang kedua dikatakan bagi anak-anak Youth CBN, ya, sebab itu buanglah dari dirimu segala yang jahat, jangan lagi berbohong, berdusta, dan jangan lagi berpura-pura dalam hidup ini. Ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari dosa. Jangan lagi iri hati. Kalau masih ada iri hati di tengah-tengah pelayanan bahkan, wow, hari ini saya katakan sebagai youth pastor bertobat. Dan jangan lagi menghina orang lain. Jangan suka meremehkan orang lain. Jangan menilai orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Tapi mulai belajar agar saudara, setiap anak-anak youth bisa mengasihi satu dengan yang lain. Milikilah cara pandang Yesus bagi mereka. Sehingga kita tidak lagi iri. Kita tidak lagi memandang rendah. Dan kita tidak menghina orang lain. Ya. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan di sini teman-teman youth. Ya, hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Wow, ini mengajarkan bagi teman-teman youth GBPK CBN agar hari-hari ini saudara menjadi seorang bayi. Dikatakan, diajarkan, bayi itu masih tulus, polos, belum ada neko-nekonya. Itu yang pertama, bayi. Yang kedua, bayi itu kalau dia nangis berarti dia minta susu. Artinya hendaklah kamu menjadi bayi-bayi rohani yang terus merasa haus. Jangan pernah menjadi anak youth yang tidak pernah haus lagi akan persekutuan dengan Kristus. Ketika saudara tidak pernah lagi tidak merasakan kehausan akan persekutuan, akan hadirat Allah, saudara sedang jatuh. Ya, jatuh itu bukan hanya jatuh dalam dosa karena berbuat zina dan lain-lain. Tapi ketika tidak ada lagi rasa haus rohani pada setiap dirimu, engkau sedang jatuh. Engkau sedang kehilangan kasih mula-mula. Engkau dan saya sedang kehilangan passion akan hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak, ya, bagi saudara, teman-teman youth CBN yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saya mengajak yang pertama, maukah engkau menjadi batu yang hidup, menjadi dasar pertumbuhan dasar, menjadi dasar untuk pertumbuhan rohani yang lain. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan, mari kita mulai meninggalkan segala perbuatan kedagingan. Jangan lagi mulai merendahkan orang lain. Buang segala dusta, buang segala roh kebohongan. Mulai belajar menjadi berkat dari lingkungan terdekat saudara. Bagi papa mama, jikalau mama dan papamu menyuruh, jikalau kita sudah berkata ya, maka lakukan ya. Jangan sampaikan ya, tapi engkau tidak melakukan. Engkau tidak menjadi batu-batu yang hidup, tapi engkau menjadi batu sandungan. Tidak menjadi berkat. Yang ketiga dikatakan, tetaplah miliki kehausan. Tetaplah memiliki passion. Tetap hari-hari ini miliki rasa haus akan susu rohani, akan hadirat Tuhan. Agar saudara dan saya bisa mengecap kebaikan Tuhan hari lepas hari. Alkitab menulis di situ, sehingga engkau bertumbuh dan diselamatkan. Amin. Saya percaya bagi setiap teman-teman youth yang mendengar sore hari ini, saya berdoa selaku youth pastor, biar Roh Kudus menjamah dan melawat hati saudara. Saya rindu dari setiap di tengah-tengah anak-anak youth CBN hari-hari ini. Setiap kita ketika kita sudah berkata, aku sudah dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, saudara harus siap membuang segala bohong. Saudara harus siap membuang segala dusta. Saudara siap membuang segala yang saudara selama ini melecehkan orang lain, menilai orang lain rendah. Hari ini saya berkata, bertobat. Dan miliki terus hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Engkau selaku mentor jangan pernah berhenti memperhatikan, merawat, mendoakan, memberkati anak-anak mentormu. Karena hari ini firman Tuhan, engkau adalah seperti batu-batu yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji kebesaran-Mu.
teman-teman Yud, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini, buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepada setiap kami yang mendengar sore hari ini akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami setiap anak-anak Youth CBN akan siap menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani di tengah-tengah pelayanan Youth CBN. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memberkati Tuhan Gembala dan Ibu Gembala Sidang GBPK CBN. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, lingkupi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan memberkati setiap anak-anak Youth-Mu, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak Youth CBN, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melingkupi mereka, Engkau menguatkan, meneguhkan mereka untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anak Youth, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.